Shalom, Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7, sekaligus Minggu Paskah terakhir di tahun 2024. Karena di minggu depan kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus ataupun Pentakosta. Dan di dalam Minggu Paskah ke-7 dalam tahun-tahun gerejawi biasanya dibahas dalam khotbah gereja-gereja Protestan tentang doa Yesus bagi murid-muridnya. Dan dalam bacaan Yohanes 17 ayat 6 sampai 19 kita akan merenungkan sebuah tema dipelihara dalam kebenaran. Sebagai pembukaan dalam khotbah ini Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita ada seorang pendeta yang melakukan percakapan dalam melawat salah satu anggota jemaat di gerejanya. Jadi kira-kira begini percakapan pendeta kepada anggota jemaatnya. Halo Pak, apa kabarnya? Saya berharap Bapak dalam keadaan baik-baik saja. Sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan Bapak di dalam kebaktian minggu. Saya rindu Bapak untuk terlibat dalam pelayanan seperti yang dahulu. Begitu kira-kira kata pendeta ini. Lalu dijawab oleh jemaatnya tadi. Benar Pak Pen, belakangan ini saya agak menarik diri dari kegiatan gereja. Ya terus terang, selain karena kesibukan pekerjaan, saya banyak kegiatan-kegiatan di luar, sehingga saya tidak sempat untuk datang ke gereja. Pak Pendeta tenang saja, masalah kehidupan iman saya kepada Tuhan baik kok. 1 jam setiap pagi saya berdoa kepada Tuhan, dan 1 jam saat malam sebelum tidur, saya juga berdoa kepada Tuhan. Ayo Pak Pendeta, saya perlihatkan ruangan doa saya yang baik ini. Diajaklah pendeta ini tadi ke ruangan doa jemaat tersebut Bapak Ibu. Jadi ketika masuk ke dalam ruangan doa tersebut, dilihatlah ada salib, banyak sekali di situ salib, ada gambar-gambar tentang cerita kehidupan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini saya mau bertanya, mungkinkah anggota jemaat itu benar? Ia tidak membutuhkan gereja. Ia tidak membutuhkan komunitas orang percaya. Kalau hubungannya baik-baik saja dengan Tuhan, anggota jemaat ini beribadah sendirian di rumahnya. Dia benar-benar berdedikasi, serius dengan caranya beribadah, memberi dampak positif dalam kehidupannya. Dengan membuat ruang doa dan lain sebagainya, dia tidak mau datang ke gereja. Apa yang kurang? Ada seorang profesor teolog yang bernama James Bryan Smith. Dia menulis dalam bukunya The Good and Beautiful Community. Dia mengatakan dalam bukunya bahwa ibadah bukan semata-mata urusan pribadi. Tetapi ibadah adalah aktivitas komunal yang bertujuan untuk mengajar umat. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, sejak zaman Yudaisme hingga gereja mula-mula, ibadah dilakukan secara bersama-sama. Kita beribadah, kenapa? Karena kita adalah orang-orang unik yang memiliki pengharapan di masa depan. Kita saling membagikan kisah kehidupan dan menemukan Kristus secara bersama-sama, kan? Dari dulu Yesus Kristus berkomunitas bersama para murid. Bahkan dalam ibadah di sinagoga, bait Allah, umat datang ke gereja berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Begitu juga yang Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya dan juga kepada kita Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam gereja kita bisa saling membagi kisah kehidupan kita dan menemukan Kristus bersama-sama.
Di dalam gereja, di situ kita menemukan sebuah persekutuan. Baik itu persekutuan kategorial, mulai dari sekolah minggu, ada komunitasnya. Ibadah, komisi sekolah minggu. Pemuda, ada komunitasnya yang terbaru. Malam minggu asik, komisi pemuda. Yang dilakukan setiap minggu kedua dan keempat. Di komisi pria, ada komunitasnya. Meskipun saat ini masih pada tahap latihan kur. Dan juga di komisi wanita, setiap minggu kedua dan keempat ada komunitasnya. Di dalam komunitas-komunitas gereja itu, kita bisa menemukan Kristus secara bersama-sama dan mengenal Kristus dalam kehidupan orang yang percaya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita pergi ke gereja bukan untuk dihibur. Kita pergi ke gereja bukan untuk dinabobokkan oleh khotbah. Tetapi kita ke gereja itu untuk dilatih. Kenapa kita ke gereja untuk dilatih? Karena gereja adalah tempat di mana kita mendengar kebenaran akan siapa Allah sesungguhnya. Siapa diri kita dan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Itulah di mana kita bertumbuh di dalam gereja secara bersama-sama. Seperti yang dituliskan dalam Surat 1 Yohanes 5 ayat 9 Bapak Ibu Saudara. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Kalau boleh kita baca dari ayat 9 sampai seterusnya itu bahwa di dalam pertemuan-pertemuan komunal, pertemuan-pertemuan kita secara bersama-sama, di situ kita akan belajar tentang Kristus dan kita akan memahami di dalam gereja bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal di dalam Anak-Nya. Hidup yang kekal itu adalah pemberian dari Tuhan yang diberikan kepada kita orang yang percaya kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa hidup yang kekal itu bukan semata-mata dilihat dari kuantitas, seperti hidup panjang selama-lamanya di seberang kematian. Bukan seperti hidup kekal Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu. Tetapi hidup kekal itu dapat dipahami sebagai hidup yang berkualitas. Yaitu bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan, hidup yang mencerminkan relasi yang baik kepada Tuhan Yesus Kristus lewat kehidupan kita sehari-hari. Sehingga gereja harus mencerminkan gambaran hidup yang kekal dalam kehidupan program-program pelayanan di tengah-tengah gereja. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersama-sama mengenal Tuhan di dalam gereja, kita dapat mengenal kasih terhadap Allah dan sesama. Kita dapat mengenal pengampunan dari Allah dan pengampunan kepada sesama. Di dalam gereja kita dapat mengenal damai sejahtera yang diberikan Allah dan damai sejahtera yang bisa kita berikan kepada sesama. Bapak Ibu Saudara, ketika kita perhatikan dalam bacaan Yohanes 17 ayat 6 sampai 9, di sini kita mau diajak Bapak Ibu Saudara, sebagai gereja yang percaya kepada Allah, Allah mau memelihara kehidupan kita. Kalau kita perhatikan doa Yesus untuk murid-muridnya, di sini terlihat jelas bagaimana Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Ia mau memelihara kehidupan umatnya. Ia mau memelihara kehidupan murid-muridnya. Sehingga Dia sebagai anak Allah mau berdoa bagi para murid-muridnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus yang adalah Tuhan hadir di tengah-tengah dunia. Dia mau berdoa kepada para murid-muridnya. Bahkan saya mau katakan, Dia bukan hanya berdoa kepada 12 rasulnya saja. Tapi Dia juga berdoa bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ia berdoa kepada sebuah persekutuan. Dan doa Yesus itu juga berlaku bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa murid-muridnya ketika ditinggal oleh Yesus akan menghadapi kesulitan. Ketika ditinggal oleh Yesus yang sudah kita peringati naik ke surga, ketika para murid mengabarkan pemberitaan Injil, akan mengalami penganiayaan, akan mengalami penderitaan. Tapi itulah salib yang dipikulinya. Begitu juga dengan kita.
sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ketika kemarin kita sudah mendapatkan berkat pengutusan bahwa dalam hidup ini kita juga akan mengalami tantangan. Kita akan juga mengalami berbagai pergumulan hidup, tetapi percayalah, doa Yesus Kristus, penyertaan Yesus Kristus itu tetap senantiasa memelihara kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Yesus kepada murid-muridnya ketika ia berdoa, dia tidak katakan supaya muridnya dipindahkan dari bumi ke sorga. Tidak. Tetapi supaya para murid itu dipelihara di dalam nama-Mu. Supaya para murid dipelihara dalam nama Allah Bapa ketika mereka mengerjakan misinya di tengah-tengah dunia. Karena sama seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara, Allah memelihara Yesus sampai ia mati, bangkit, dan naik ke surga. Pemeliharaan Allah itu kekal adanya. Perlindungan Bapa kepada murid-murid, kepada kita, itu kekal adanya. Ketika kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Yesus telah berdoa kepada Bapaknya, Bapak Ibu Saudara, supaya para murid dipelihara dalam kebenaran. Kita yakin bahwa Bapa mendengarkan doa Yesus ini. Kini para murid menanggapi akan benar-benar terpelihara dalam kebenaran Bapaknya. Para murid mengimani bahwa ketika Yesus yang adalah anak Allah, yang telah diutus oleh Bapa berdoa kepada mereka, mereka yakini bahwa mereka akan selalu dipelihara, akan selalu disayangi dalam kebenaran, di dalam lingkupan kasih Allah, di dalam menjalani kehidupan pelayanannya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya para murid merasakan pemeliharaan dan kebenaran di dalam Bapa? Itu ada di dalam Yohanes 17 ayat 21, Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Jadi cara murid supaya dipelihara Allah di dalam kebenaran, mereka harus hidup di dalam satu kesatuan sebagai komunitas, sebagai murid-murid Allah yang diutus untuk mengabarkan kebenaran di tengah-tengah dunia. Maka juga Bapak Ibu Saudara, kita yang juga dipanggil oleh Allah untuk menjadi alat kebenaran baginya dalam kehidupan kita, kita harus bersatu. Kita harus satu dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus bersatu dalam beribadah kepada Tuhan. Kita harus satu di dalam membangun komunitas kita di hadapan Allah. Maka jangan ada yang mengatakan, aku sudah beribadah kok di rumah, ngapain lagi aku ke gereja. Tidak. Sama seperti pembukaan khotbah di awal tadi, kita harus pikir-pikir ulang. Bahwasanya sebagai umat, mulai dari zaman Yahudi, sampai kepada Yesus Kristus, sampai kepada gereja mula-mula, semua boleh terjadi karena dilakukan secara bersama-sama. Karena dilakukan secara bergotong royong. Dan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dari gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara ini, khususnya di GKI, di Kota Pematang Siantar, kalau menurut pandangan saya Bapak Ibu, gereja GKI Sumut itu adalah gereja yang unik. Mengapa? Karena gereja GKI Sumut memiliki ciri khasnya sendiri. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah gotong royongnya itu sangat tinggi di antara jemaat. Benar loh. Semua, mungkin ya Bapak Ibu Saudara, saya sudah 3 tahun di sini. Tapi sebelumnya waktu saya masih di Medan, di GKI Sumut di Medan, dari awalnya memang yang unik dari GKI Sumut adalah segala sesuatu itu dikerjakan bersama-sama oleh jemaat. Bergotong royong, bersama-sama memikirkan, bersama-sama mendoakan, dan bersama-sama mengeluarkan uang untuk berjalannya program tersebut. Bahkan bukan hanya uang, tapi juga waktu, pikiran, dan tenaga. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti menyadari itu di tengah-tengah pelayanan GKI Sumut Gunung Sinabung selama ini. Setiap acara, setiap kegiatan,
Kita biasanya nggak mau yang simpel-simpel, langsung beli nasi bungkus 15.000 baru dibagikan kepada jemaat, jarang seperti itu. Tapi kita biasanya kalau kumpul-kumpul, ada duit, kita kumpul, kita potong pinahan, kita makan bersama secara gotong royong. Itulah yang unik dari GKI Subud ini, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu itu dilakukan bersama-sama. Dan kita harus bersyukur GKI Sumut memiliki ciri khas itu, dan itu diakui oleh beberapa tokoh agama di Pematang Siantar. Nah, itulah hidup berkomunitas, Bapak Ibu Saudara. Sebagai gereja kita bersama-sama, kita bersatu padu untuk menjalankan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita harus satu supaya kita dapat dipelihara Allah di dalam kebenaran. Sama seperti dikatakan di dalam kata pembuka dalam ibadah kita, bahwa dipelihara dalam kebenaran artinya kita sebagai umat Tuhan dituntun untuk meyakini pemeliharaan Allah dalam firman dan kebenaran. Kita dipelihara oleh Allah lewat firman-Nya yang disampaikan kepada kita, dan firman itu sampai lewat persekutuan yang ada dan diadakan di tengah-tengah gereja. Di tengah gereja kita mendengarkan firman, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara punya TV yang besar, bisa putar YouTube di rumah, tetapi tidak dilakukan secara bersama-sama. Iya, bersama-sama keluarga, tapi tidak bersama-sama yang lain. Karena ada seorang teolog yang bernama Lewis, dia seorang profesor teologi, mengatakan dalam tulisannya kepada temannya, dia mengatakan begini, ketika saya menjadi seorang Kristen, sekitar 14 tahun yang lalu, saya mengira bisa melakukan seorang diri di kamar dan membaca buku-buku teologi. Dan saya tidak memiliki keinginan untuk pergi gereja dan beribadah. Saya nggak suka lagu-lagu dan himne mereka. Itu kata si Lewis. Saya tidak suka melihat mereka melakukan lagu-laguan itu karena saya anggap lagu-lagu itu seperti puisi yang dinyanyikan oleh anak kelas 5 SD dan pemusiknya dimainkan sama anak kelas 6 SD. Saya tidak mau datang ke gereja. Itu dikatakan oleh Lewis ini. Namun ketika suatu saat ia niatkan dirinya untuk datang ke gereja, dia melihat ada sebuah manfaat yang didapat ketika ia datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara. Ia katakan dalam tulisannya kepada temannya, yaitu ketika ia bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan penampilan, ketika ia bertemu dengan orang-orang yang berbeda latar belakang pendidikan, dan keangkuhannya ketika melihat perbedaan itu, keangkuhannya tadi mulai terkikis pelan-pelan. Dan ia tersadar bahwa ketika lagu yang hanya anggapannya dimainkan oleh anak kelas 6 SD dan dinyanyikan oleh anak kelas 5 SD, jika dinyanyikan dengan hikmat dan serius oleh orang tua yang saleh, oleh orang bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja, dinyanyikan secara bersama-sama, ia merasa merinding. Bahwasanya di tengah-tengah gereja, disitulah dapat dinikmati hikmat Tuhan dalam pemeliharaannya, dalam kebenarannya. Pasti Bapak Ibu juga rasakan apa yang dirasakan oleh Lewis ini. Mungkin ketika bernyanyi di rumah hanya 5 orang atau 3 orang, ya mungkin terasa juga nikmatnya. Tapi kan ketika dinyanyikan secara bersama-sama lagu kidung jemaat, pelengkap kidung jemaat, nyanyian kidung baru, bersama-sama di gedung gereja, suara yang bergemuruh, kita mendapatkan hikmat Tuhan. Karena lewat lagu-lagu itu, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tersampaikan kepada kita. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya lewat khotbah, tetapi lewat lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan secara bersama-sama, itu akan memberikan dampak pemeliharaan Allah dalam kebenaran dalam kehidupan kita. Saya aja tadi ketika mendengar Bapak Ibu Saudara bernyanyi, kita nyanyi sama-sama, merinding saya. Meskipun suara saya false, saya ikut nyanyi juga. Supaya nambahin volume suara di tengah-tengah gereja kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi dalam hidup dan tema dipelihara dalam kebenaran ini, saya mau katakan bahwa beribadah itu bukan masalah privasi. Bukan urusan privasi. Tapi beribadah
itu adalah urusan komunal yang dilaksanakan secara bersama-sama. Karena Yesus yang mengatakan sendiri, Allah Bapa sendiri yang mengatakan di dalam hukumnya, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya kan? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya kita datang ke gereja bukan karena diundang oleh majelis jemaat, tetapi Allah sendirilah yang telah mengundang kita untuk datang ke rumahnya, untuk memuji memuliakan namanya, dan dipelihara olehnya lewat pemberitaan firman Tuhan dan lagu-lagu pujian. Bapak Ibu, itulah yang dikatakan oleh teolog C.S. Lewis ini tadi. Nah, dari sini ada hal yang mau disampaikan dalam bacaan Injil Yohanes ini. Yang begitu indah kalau kita baca tadi. Bahwa ketika Bapa di dalam aku, maka kamu juga harus di dalam aku. Dan menjadi satu kesatuan. Kesatuannya itu adalah gereja. Kesatuannya itu adalah kita. Maka kita tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam kita. Dan kalau kita sudah ditinggal dalam Bapa, maka mintalah, maka akan diberikan kepada. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sudah tinggal di dalamnya. Segala penyakit, segala masalah-masalah, problema rumah tangga dan lain sebagainya, ketika kita hidup di dalam Bapa dan Bapa hidup dalam kita, Bapa pasti akan menolong kita menemukan, membantu melewati masalah-masalah tersebut. Sebab sama seperti doa Yesus ini tadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak meminta para murid untuk dipindahkan ke surga supaya para murid tidak mengalami yang namanya penderitaan dalam memberitakan Injil. Tetapi Yesus minta supaya Bapa memelihara mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya Yesus, bukan berarti masalah kita langsung lenyap. Bukan berarti utang kita langsung lunas, tidak. Tetapi ketika kita percaya Yesus, Yesus akan menolong, memelihara kita, menghadapi, melewati masalah-masalah kita. Baik itu masalah pendidikan bagi anak-anak muda, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Tuhan akan menolong kita dan memelihara kita melewati masalah-masalah tersebut. Karena hari ini, Yesus bukan hanya berdoa pada murid-muridnya supaya Bapa memelihara. Tetapi juga Yesus berdoa kepada kita supaya Bapa memelihara kita di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang firman Tuhan sampaikan dan mau diperdengarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam kita. Lalu juga dalam bacaan ini Yesus mengatakan bahwa ada salah satu orang yang akan mengkhianati dia, yang akan meninggalkan dia. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu siapa dia ya? Siapa Bapak Ibu? Yudas Iskariot. Yesus tahu bahwa dalam komunitasnya itu pasti yang diisi dari berbagai macam orang, pasti beda karakter, beda tujuannya, beda motivasinya mengikuti persekutuan Yesus itu. Yesus tahu semua. Yesus mengenali murid-muridnya. Dan dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia dan menjualnya. Tetapi Yesus tetap biarkan itu. Karena Yesus tahu bahwa Bapa tetap akan memeliharanya dalam menjalani kehidupan sebagai murid-murid. Makanya itu setelah si Yudas Iskariot ini mati, dia gantung diri, digantikan oleh Matias, mengisi kekosongan untuk sama-sama dipelihara oleh Allah dalam memberitakan kebenaran Injil. Juga dalam kehidupan bergereja Bapak Ibu Saudara, mungkin motivasi kita berbeda-beda datang ke gereja. Ada yang datang ke gereja memang bersungguh-sungguh untuk beribadah, memenuhi panggilan Kristus. Ada yang ke gereja karena rundutnya permasalahan kehidupan, ia mau datang ke gereja supaya Tuhan bantu dia. Ada yang ke gereja ya hanya sekedar datang ke gereja. Tapi hari ini mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara tentang
ke gereja yang benar. Kita ke gereja karena kita membutuhkan satu dengan yang lain. Kita ke gereja karena kita membutuhkan firman Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Itulah motivasi ke gereja yang seharusnya menjadi motivasi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengikuti persekutuan PA, kita mengikuti persekutuan komisi-komisi yang ada, karena kita membutuhkan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena lewat firman, kita akan dipelihara dalam kebenaran. Karena lewat firman, kita akan dituntun untuk menjalani kehidupan ini. Karena lewat firman, kita mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan dalam kehidupan. Sebab firman Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kiranya lewat firman Tuhan ini tadi, dipelihara dalam kebenaran, kita semakin diteguhkan sebagai anak-anak Tuhan untuk terus-menerus bersekutu bersama-sama, dipelihara dalam firman Tuhan yang sumber kebenaran itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, lewat firman-Mu yang menegur kami, lewat firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kami membutuhkan persekutuan di dalam kami menjalani kehidupan sebagai umat-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk bersama-sama melaksanakan firman hidup